kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memelihara saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berita sukacita dalam ibadah pertanyaan kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 145 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Mazmur 145 ayat 17 sampai 21, beginilah firman Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tapi semua orang fasik akan dibinasakan. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memberi pujian terhadap sesuatu yang baik yang diperbuat orang lain bagi kita, ini adalah suatu hal yang sudah lumrah, suatu hal yang sudah biasa kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bahkan terkadang tidak harus sesuatu yang wah, kebaikan itu, agar kita memberi pujian kepadanya. Bahkan sesuatu yang kecil sekalipun yang diperbuat orang lain kepada kita yang menjadi kebaikan bagi kita, kita juga pasti akan memberikan pujian kepadanya. Karena pada prinsipnya saudara-saudara, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang benar itu layaklah untuk mendapatkan pujian. Karena dengan memberi pujian itu, ini akan semakin memotivasi orang lain untuk selalu menebarkan kebaikan-kebaikan. Dan dengan segala pujian itu, ini akan semakin memacu orang-orang untuk tetap komit, konsisten dalam melakukan setiap kebaikan-kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan umat manusia saat ini, kita menemukan ada begitu banyak orang-orang yang bisa kita katakan bahwa mereka bingung, mereka tidak tahu apa yang menjadi dasar mereka untuk memberi pujian. Mereka sangat-sangat sungkan untuk memberikan sebuah pujian kepada orang lain, apalagi berbicara kepada Allah. Biasanya ada 3 hal yang selalu mereka hidupi sehingga mereka terkadang lupa, sehingga mereka terkadang sungkan ataupun enggan untuk memberi pujian, mengucapkan syukur di dalam kehidupannya. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa karena dia selalu merasa bahwa segala keberhasilannya, segala kesuksesan yang dia alami saat ini, yang dia raih saat ini, semua itu murni hanya karena kerja kerasnya, hanya karena kepintarannya, bahkan hanya karena usaha yang dia lakukan di dalam kehidupan. Jadi dia tidak pernah melihat, dia tidak pernah memperhitungkan bahwa ada orang lain yang terlibat dalam kesuksesannya, bahwa apa yang dia raih saat ini
Ini juga murni, ini juga adalah bantuan atau kerjasama dari orang-orang yang membantu dia. Jadi dia selalu merasa bahwa ini semua karena usahaku, ini semua karena kerja kerasku, dan ini semua karena apa yang telah aku lakukan di dalam kehidupan. Yang kedua, kita melihat bahwa ada juga orang-orang yang merasa bahwa dia selalu merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling benar. Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, orang yang tidak memiliki kelemahan di dalam kehidupannya. Jadi dia selalu merasa bahwa dirinya seorang yang perfeksionis, yang tidak memiliki celah, yang tidak memiliki kekurangan, apalagi kelemahan di dalam kehidupan. Itu sebabnya ketika kita melihat ada orang dalam suatu waktu yang akhirnya mengalami kesusahan, orang-orang yang demikian pasti akan selalu menyalahkan orang lain. Orang-orang yang demikian pasti akan selalu mencari orang lain untuk dipersalahkan. Dia tidak menganggap bahwa dia memiliki kelemahan. Dia tidak merasa bahwa apa yang dia alami itu juga mungkin karena apa yang dia lakukan di dalam kelemahan. Jadi dia seperti seseorang yang sempurna, yang tidak akan pernah melakukan kesalahan di dalam kehidupan. Yang ketiga, saudara-saudara, kita mau melihat ada orang-orang yang selalu menyusahkan hidupnya sendiri. Artinya, dia tidak pernah memperhitungkan kebaikan orang lain. Dia tidak pernah memperhitungkan segala bantuan yang dia terima di dalam kehidupannya, lagi dari Allah. Karena dia selalu menghabiskan hidupnya, menghabiskan pikirannya, menguras tenaganya untuk selalu mencari dan melihat kesalahan dan kekurangan orang lain. Dia memiliki ambisi yang menggebu-gebu sehingga baginya tidak sempat untuk melihat kebaikan-kebaikan, bantuan-bantuan dari orang lain. Dia selalu melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Maka disinilah kita bisa melihat mengapa dalam kehidupan manusia saat ini beri pujian, mengucapkan terima kasih, atau menaikkan syukur itu sudah sangat-sangat jarang kita temukan. Itu sudah seperti sebuah barang langka di dalam kehidupan kita ini. Karena ketika tadi sudah begitu banyak mempengaruhi kehidupan manusia pada saat ini. Dari sinilah kita belajar kembali, bahkan bisa kita melihat kembali hal-hal unik, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang harus kita rubah kembali di dalam kehidupan ini, terlebih dalam hal memberikan sebuah pujian. Terkadang kita memberi pujian itu hanya didasari dengan tolak ukur, hanya dari mata, hanya dari telinga, bahkan perasaan kita semata. Dan terkadang kita membuat takaran, membuat ukuran dari kebaikan-kebaikan, sehingga ketika sesuatu itu benar-benar bermanfaat, benar-benar kita rasakan secara langsung, benar-benar menguntungkan kita secara pribadi, maka disitulah kita memberi pujian, mengucapkan syukur dan terima kasih. Tapi ketika seperti tidak ada kita rasakan kontribusinya, tetapi ketika seperti tidak ada nilainya, bahkan tidak ada keuntungannya secara pribadi dalam kehidupan kita, maka hati ini akan sangat-sangat susah untuk mengucapkan syukur. Nah, disinilah yang selalu menjadi permasalahan di dalam kehidupan umat manusia. Cara pandang yang demikian, model yang demikian yang selalu kita pakai untuk menjadi takaran kepada sesama manusia. Model yang demikian juga yang kita pakai
untuk menilai, menimbang, bahkan mengenali Allah di dalam kehidupan kita ini. Itu sebabnya sangat-sangat susah pada saat ini manusia untuk bersyukur, berterima kasih, apalagi untuk memuji Tuhan. Karena bisa kita katakan langsung Bapak Ibu Saudara, sangat-sangat kecil mungkin menurut perasaan kita, menurut perhitungan kita, kebaikan-kebaikan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi permasalahan, sehingga kita selalu mengandalkan diri kita, kita selalu menganggap itu semua karena kerja keras kita, karena kita menganggap cara pandang kita itu memakai perasaan kita, memakai pikiran kita untuk melihat kebaikan-kebaikan Allah. Padahal kita tahu ada begitu banyak cara Allah untuk mengasihi kita. Ada begitu banyak cara Allah untuk menolong kita. Bahkan dalam keadilannya, Allah itu tetap setia. Allah itu tetap mengasihi kita di dalam kehidupannya. Maka disinilah terkadang bisa sewaktu-waktu dengan mudahnya berubah hati manusia itu, yang tadinya seharusnya pujian dia sampaikan, bisa dengan mudahnya, dengan cepatnya akan berubah menjadi cacian ataupun hinaan. Bahkan 1000 kebaikan yang telah diperbuat orang lain kepada kita, karena kita selalu memakai perasaan, karena kita selalu menilai dengan takaran kita sendiri, 1000 kebaikan yang telah kita terima tadi bisa akan dengan mudahnya hilang begitu saja. Kita tidak ingat lagi, hanya karena satu kesusahan, hanya karena satu kelemahan yang kita rasakan di dalam kehidupan. Semua itu hanya karena kita selalu memakai cara pandang dari sudut pandang kita, dengan menilainya dengan perasaan kita. Bukan dengan pengenalan kita kepada Allah, bukan dengan melihat bagaimana cara Allah memberkati, bukan dengan bagaimana cara Allah selalu menolong kita dengan segala cara-cara Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, bahwa kasih Tuhan itu adalah kekal selama-lamanya, bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah membeda-bedakan di dalam kehidupan kita. Hanya saja untuk bisa sampai kepada tahapan yang demikian, maka bukan dengan cara pandang kita melihat segala kebaikan Tuhan, tapi mari kita pakai dari sudut pandang Allah, dari cara Allah mau memberkati kita. Seperti misalnya ketika kita memberi contoh hujan, Tuhan memberikan hujan kepada siapapun, tidak pernah membeda-bedakan apakah itu orang rajin atau orang tidak dan lain sebagainya. Tapi ketika kita merasa itu tidak bersentuhan langsung dengan kita, itu tidak memberi keuntungan langsung secara pribadi kepada kita, kita menganggap itu bukan kebaikan Tuhan. Tapi bagaimana cara Allah mau memberkati kita? Itulah yang mau ditunjukkan Allah. Dia memberi hujan, memberi kesuburan bagi tanah, membuat tumbuhan bertumbuh dengan baik, membuat makhluk hidup bertumbuh dengan baik, yang akan menjadi konsumsi kita, menopang pertumbuhan dan kehidupan umat manusia di dalam kehidupan ini. Cara Allah berbeda. Cara Allah berbeda dalam memberkati kita. Tapi ingat, itu juga adalah kebaikan Allah. Begitu juga kalau kita melihat dengan matahari. Kalau kita mengatakan seperti tidak ada keuntungan yang kita dapatkan di dalamnya, tapi lihat bagaimana cara Allah mau memberkati kehidupan umatnya. Dengan cara itu Allah mau memberkati orang banyak, memberkati segala yang hidup di dunia ini.
Sehingga itu juga bisa menjadi kebaikan bagi kita, menopang pertumbuhan kita, menopang ekosistem alam ini dan lain segala macam. Juga dalam kebaikan-kebaikan Allah lain, seperti matahari, seperti udara, juga orang-orang yang Tuhan kirimkan hadir di dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita di dalam kesusahan. Memang terkadang Tuhan tidak memberi aksi sebagai bukti pertolongannya yang mengangkat, langsung membuktikan kita sembuh, langsung membuktikan kita keluar dari permasalahan, tapi dengan hadirnya orang-orang di sekitar kita, tapi dengan diberinya kita semangat, tapi dengan diberinya kita iman dan pengharapan, ini juga membantu kita untuk menyelesaikan segala pergumulan dan permasalahan. Maka pengenalan yang demikianlah yang harus kita hidupi tentang Allah. Pengenalan yang demikianlah kita harus imani di dalam kehidupan ini. Tidak serta-merta, tidak mesti seperti dengan cara pandang kita. Tetapi kita mau alihkan kembali. Mari kita kenali Allah dengan cara Allah sendiri. Mari kita puji Tuhan dengan cara Allah sendiri memberikan kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur mengajak kita kembali untuk memuji Allah karena Allah itu adil, karena Allah itu setia di dalam kasih-Nya, karena Allah itu benar di dalam hukum-Nya, karena Allah itu selalu menjaga dan menopang. Bahkan Dia selalu adil di dalam hukum dan kebenarannya. Bagaimana cara Allah? Bagaimana keadilan Allah yang dimaksud dalam perikop hari ini? Pemazmur mengutarakan ada 3 hal yang mau kita lihat dalam perikop hari ini. Yang pertama, keadilan Allah itu selalu Dia nyatakan dengan tetap mencintai kebenaran dan membenci segala kemunafikan, segala kefasikan di dalam kehidupan orang. Inilah keadilan Allah. Dan dari sini kita mau diingatkan bahwa selama kita masih hidup di dalam jalannya, selama kita masih mau menyerahkan kehidupan kita kepadanya, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Karena Dia adalah adil di dalam hukum dan kebenarannya. Dia akan memperhatikan engkau, Dia akan menjaga engkau. Bahkan ketika kita berteriak minta tolong, maka Tuhan akan datang dengan memberikan keselamatan dengan segala cara-cara Allah. Keadilan Tuhan itu selalu Dia nyatakan dengan tetap mencintai kebenaran dan membenci akan kemunafikan dan kefasikan-kefasikan di dalam kehidupan. Keadilan Allah yang kedua yaitu selalu Dia nyatakan dengan akan selalu menjatuhkan hukuman atas setiap pelanggaran dan dosa, dan Dia akan mengangkat dan akan menjaga setiap orang yang mengasihi. Lihatlah, Allah tidak membeda-bedakan. Allah hanya menekankan satu prinsip. Selama kita masih percaya kepadanya, selama kita masih hidup di dalam kebenaran-kebenaran Allah, maka tidak ada yang perlu kita takutkan. Tidak ada yang perlu kita ragukan. Karena Allah akan menjaga kita, karena Allah akan menolong kita, bahkan karena Allah akan selalu berada di samping kita, berada dengan kita dalam menghadapi segala kehidupan. Inilah keadilan Allah yang kedua. Dia selalu menyatakan bahwa Dia akan selalu membenci yang namanya pelanggaran dan dosa. Dia sangat-sangat membenci dan Dia konsisten dalam hal ini.
Maka barang siapa yang selalu hidup di dalam pelanggaran, maka hukumanlah akan menjadi akibat. Tetapi setiap orang yang selalu tekun di dalam kebenaran, di dalam kasih Allah, maka dia akan selalu mendapat kebaikan Allah. Dan yang ketiga, pemazmur menyatakan bahwa keadilan Allah dinyatakan dengan selalu memberikan penghargaan kepada setiap perbuatan baik di dalam kehidupan. Sama seperti memberi pujian tadi Bapak Ibu Saudara, kita dalam hal ini diajak sesuatu yang baik dan benar itu layaklah untuk dipuji. Tentu ini mau mengatakan kepada Allah. Tentu ini mau menyatakan tentang Allah kita yang selalu hidup di dalam keadilan, yang selalu hidup di dalam kebenaran firman-Nya, bahkan selalu setia dengan kasih-kasih. Maka pengenalan yang demikianlah yang harus kita hidupi, maka pengenalan yang demikianlah, ajaran yang demikianlah yang harus kita teguhkan dan kita berdiri teguh di dalam ajaran Kristus Yesus. Keadilan Allah itu adalah menyeluruh, keadilan Allah itu adalah merata kepada siapapun. Selama mereka masih setia kepada Allah, selama mereka masih hidup di dalam kebenaran Allah, maka jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena Tuhan akan selalu menjaga, bahkan menolong kita di dalam segala kehidupan kita ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka pengenalan yang demikianlah, ajaran yang demikianlah yang mau kita pegang di dalam kehidupan ini. Bahkan pengenalan dan ajaran yang demikianlah yang mau kita hidupi di dalam kehidupan ini, supaya kita bisa selalu memuji Tuhan dengan penuh sukacita, supaya kita bisa selalu hidup di dalam syukur kepada Allah, karena Tuhan selalu menolong kita, karena Tuhan selalu menopang kita di dalam kehidupan kita. Inilah yang kemudian ditemukan oleh pemazmur dalam segala kesusahan yang dia alami, dalam segala rintangan yang telah dia lewati. Dia kemudian menemukan ini, kesadaran iman yang demikian, akhirnya mau mengajak pemazmur ini. Dia mengatakan, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Maka jangan kita pakai cara pandang kita untuk mengenali setiap kebaikan-kebaikan Allah, tapi kita pakai cara Allah untuk memberkati kita, untuk mengasihi kita. Dengan cara yang demikianlah Allah mau mengasihi kita, dan kita harus sampai kepada pengenalan yang demikian supaya kita bisa ikut memuji Dia, bahkan kita juga mampu mengarahkan orang lain untuk bersama-sama memuji nama Allah yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.